Selamat sore kawan Inspira yang luar biasa. Hari ini kami melakukan sesuatu yang sangat beruntung dan mujur sekali. Bicara kemujuran, karena pertama yang saya lihat ini adalah Pak Tata Prabu sudah mulai semangat beronline ria. HP-nya merah, ngalah-ngalahin warna perempuan, pink lagi. Waduh, saya jadi heran sama Bro Tata ini. Saya memvideokan beliau malah memvideokan saya. Jadi ini adalah sebuah kondisi di mana Pak Tata sudah mulai bahagia dan happy dengan sebuah teknologi. Selamat sore Pak Tata Prabu. Semangat, semangat, semangat. Apa kabar? Luar biasa. Senang sekali hari ini bisa jumpa dengan penonton Inspirasi Prabu dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tamu kita, narasumber kita yang hadir di Studio Alam, yaitu Ibu Widya. Beliau sangat luar biasa sekali, hujan-hujan pun diterabas. Ya, thank you juga buat semuanya pemirsa ya. Saya berada di sini untuk memberikan sebuah inspirasi buat kalian semuanya. Oke. Bro Tata, kayaknya enak sekali ngomong hujan-hujan tentang inspirasi ya. Ya. Hari ini ada sebuah tema yang sangat menarik ya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau dalam bahasa Bali itu apa, saya kurang tahu. Kalau Ada, saya tahu. apa tuh? Tomorrow is now. Bahasa Balinya itu tomorrow is now ya. Bahasa Jermannya apa ya? Tanya Pak Widya. Ya. Oke, Pak Tata bisa dianalisa dulu sebelum Ibu Widya bercerita tentang posisi dan peran perempuan dalam mengatasi sebuah cara untuk mencari ilmu, di mana ilmu itu berguna untuk kita. Nah, sekarang juga ada istilah yang berhubungan dengan bagaimana membuat sebuah kondisi agar perempuan di Indonesia dan Bali ini lebih berdaya dengan cara dan ciri khasnya masing-masing. Silakan. Ya, pertanyaannya ada 3 kalau nggak salah, itu saya lihat dan saya analisa, walaupun dikeluarkan dalam satu pembicaraan. Ya. Nah, ini zaman now juga. Jadi ngobrol tapi ada 3 pertanyaan. Baiklah. Pertanyaan yang pertama, untuk mencari sebuah ilmu, saya ingat satu pepatah bijak yang mengatakan, Anda akan seperti apa yang Anda baca, apa yang Anda dengar, dan apa yang Anda tonton. Nah, itu yang akan menjadi satu karakter terhadap seseorang. Yang kedua, dikatakan, guru yang paling baik adalah pengalaman diri sendiri, kan begitu ya. Tetapi di zaman now nggak boleh begitu, nggak efektif. Guru yang terbaik adalah pengalaman daripada orang lain. Nah, itu ya, apalagi mereka-mereka yang mengalami suatu perjuangan dan akan menjadi sebuah inspirasi. Nah, itu ngomong-ngomong bicara masalah mencari ilmu, ya kan. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya adalah bagaimana peran wanita terhadap Perempuan apa yang biasanya saya menyebut. peran perempuan, ya boleh. Peran perempuan dalam hal mengantisipasi terjadinya perubahan teknologi, ya kan? Nah, pertanyaan yang bagus, cuman masih kurang bagus menurut pendapat saya, karena tahun begini yang nanya masih sendirian. Oh, itu ada. Jadi gini. Oh, itu ada teman saya banyak tuh, nggak kelihatan. Nah, jadi begini. Ada sebuah kondisi di mana paparan-paparan yang berhubungan dengan peran dan posisi perempuan itu selalu dikaitkan dengan perasaan perempuan sendiri. Saya cukup ngurus rumah tangga saja. Saya cukup begini saja. Yang penting semuanya beres. Ternyata tidak seperti itu ya. Bahkan dalam bisnis tertentu atau bisnis apapun sekarang ini, perempuan lebih menonjol. Nah, apa sebabnya? Nanti kita akan tanyakan kepada Ibu Widya yang juga memiliki pengalaman sabrak-sabrak untuk urusan teknologi dan perempuan yang berperan di dalamnya. Silakan. Jadi ini Bro Tata siaran langsung juga nih. bukan. Jadi ini permintaan dari kawan-kawan Inspira untuk Pak Tata bikin lagi dong yang kayak kemarin katanya. Ya, ternyata seorang Bro Tata ini sudah mulai gandrung dengan teknologi. Mending kalau ingin tahu bagaimana gandrung ya ke Banyuwangi. Ya. Oke, silakan dilanjut. Nah, itu gara-gara dipotong itu jadi sampai mana ya pertanyaannya ya? Oh, lupa. Agak-agak sedikit lupa. Sama kita nih pelupa. Bukan pelupa, Pak. Hang. Oh iya,
masalah Ya, peran perempuan ya, dengan teknologi tadi ya. ya. Nah, jadi fakta menunjukkan justru pasca pandemi kemarin yang mengakibatkan krisis ekonomi melanda dunia tanpa terkecuali di Bali juga, ternyata penyelamat daripada ekonomi keluarga itu perempuan. Iya kan? Yang disebut dengan the power of emak-emak berdaster. Nah, mengapa saya dikatakan berdaster? Karena hanya di rumah saja bisa menghasilkan penghasilan. Jadi siapa bilang peran perempuan itu hanya untuk rumah tangga saja? Oh, tidak. Dengan emansipasi yang terjadi sekarang ini, perempuan bisa melakukan apapun yang dilakukan oleh pria. Tetapi memang kodrat perempuan itu sebagai seorang ibu itu jangan sampai menjadi terlewatkan. Gitu. Oke. Soal terlewatkan, apa antisipasi Ibu Widya agar teknologi ataupun potensi yang ada itu dari lingkungan dan teknologi itu tidak terlewatkan begitu saja? Gimana caranya? Nah, kalau buat perempuan sendiri ya banyak yang merasa perempuan itu gini, oh kita itu harus jadi ibu rumah tangga aja, kita ngurus keluarga, kita ternyata benar kata Pak Tata tadi, waktu pandemi ada perempuan sebagai pembantu itu dalam hal perekonomian, dia yang bisa menghandle itu semua. Karena sometimes laki-laki itu kan karena banyaknya PHK di sini, berhentinya dia kerja atau segala macam, tapi perempuan ini punya apa ya Pak, inisiatif. Oh iya, aku punya handphone nih, aku punya sesuatu yang dimana ada orang punya barang banyak segala macam, mereka mulai posting, mulai jualan. Yang dulunya yang saya sendiri, saya itu online sudah lama, mungkin saya sebelum pandemi pun saya sudah online, saya sudah jualan di online, itu belum ada, masih Ya, aduh, saya tahu persis sedikit itu. banget untuk orang itu mengenal bagaimana sih kita itu bisnis di internet, bagaimana sih bisnis menggunakan handphone, itu masih jarang. Tapi ketika pandemi melanda, semua orang harus online, akhirnya kita berbondong-bondong semua, entah itu emak-emak berdaster, entah itu ibu rumah tangga, semua mulai bergerilya. Sebenarnya apakah itu salah? Tidak. Apakah itu, oh kok saya tahunya sekarang, kenapa nggak dari dulu saya tahu? Enggak. Lebih baik Anda tahu daripada Anda nggak tahu gitu. Nah, untuk mengatasi itu semuanya, sebenarnya keputusan ada di tangan kita masing-masing. Nah, sekarang teknologi udah banyak, kita bisa belajar dari YouTube, kita bisa belajar dari sosial media, kita bisa belajar dari mana pengalaman orang-orang yang sudah melakukan lebih dulu daripada kita yang baru mulai. Jadi sekarang udah gampang kok gitu. Bicara soal gampang, apa benar Pak, zaman sekarang itu gampang sekali mempelajari teknologi? Betul, seperti yang katakannya Mbak Widya tadi. Jadi era sekarang itu dikenal dengan sebutan disruption era. Apa itu disruption? Segala sesuatunya menjadi lebih mudah, lebih berkualitas, tetapi dengan harga yang lebih dan semakin murah. Ekonomi pun berubah, yang dulunya profit oriented sekarang menjadi social oriented. Dan ekonomi baru social business ini akan menggantikan sistem konvensional yang ada di sekitar kita dan yang sering kita lihat. Nah, itulah kurang lebih gambaran daripada era yang sekarang. Menyambung dari apa yang dikatakan oleh Mbak Widya, era perubahan yang sekarang ini dikenal dengan sebutan era teknologi internet. Bahan baku utamanya adalah komunitas. Kalau dari sisi teknologi, nah ini perlu digarisbawahi dan perlu dicatat dengan baik. Teknologi kemungkinan Eropa, Korea, Cina itu pesat sekali. Tetapi karena eranya teknologi internet, bahan baku utamanya komunitas, bersyukur sekali, beruntung sekali posisi Indonesia memiliki populasi total penduduknya itu 272 juta lebih. Kenapa? Karena tetangga saya kemarin baru melahirkan anaknya satu, jadi lebih kan. Artinya apa? Sebagai total populasi penduduk keempat terbesar di dunia, ini menjadi bahan baku, bahan dasar kita untuk apa? Untuk sebagai memanfaatkan yang namanya demografi emas. Nah,
80%-nya ternyata kebanyakan perempuan usia produktif. Ya, jadi demografi emas ini mesti dimanfaatkan oleh kita, untuk kita, dari kita. Kalau tidak dimanfaatkan, maka dia tidak menjadi demografi emas. Oke, Gitu. dari kita, untuk kita, oleh kita. Yes. Hahaha. Jadi ini yang saya suka ya, karena ada sebuah kondisi di mana kerjasama itu tidak pernah berhenti. Ya. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Untuk kita. Nah, Ibu bisa memaparkan selama ini apakah ada sesuatu yang susah untuk sebuah kerjasama itu? Ya katakanlah siapa saja orang-orang yang diajak untuk menjalani apa yang menjadi konsep pemikiran kita tentang teknologi dan sebagainya yang seiring sejalan sia sekata ya. Kalau dibilang ada nggak komunitas kita yang susah atau orang-orang yang susah untuk diajak maju, ya pasti ada gitu kan. Tetapi bagaimana cara kita menyikapinya itu kan Pak. Jadi di sini juga saya banyak mengalami kendala, terutama buat para wanita, ibu-ibu rumah tangga yang selalu dia bilang seperti ini. Ketika kita ajak maju, kita ajak, yuk ini udah zaman digital gitu kan. Ini udah zaman internet, zaman digital, ini mudah, ini gampang. Kamu mau jual apa aja itu bisa. Tapi banyak yang berkata, aku nggak punya waktu, aku nggak bisa. Waktu saya banyak untuk anak, waktu saya untuk keluarga, waktu saya sudah kerja, suami saya kerja, saya nggak punya waktu. Banyak orang yang mengatakan nggak punya waktu. Padahal waktu kita itu sama. Waktu saya 24 jam, waktu Mbak Bram 24 jam, waktu Pak Tata 24 jam. Semua orang punya waktu yang sama. Kenapa? Ada beberapa orang yang mengatakan nggak punya waktu. Padahal kayak saya sendiri, saya sebagai wanita, kok saya masih bisa gitu. Karena kita memang meluangkan waktu itu untuk kita belajar, untuk kita mencari tambahan income gitu. Jadi tidak ada namanya excuse lagi gitu Pak. Nah, banyak juga bukan karena dari perempuan aja, bahkan juga dari laki-laki, ya kan, peran dari laki-laki juga. Karena gini, saya menemukan ada beberapa orang yang saya temuin, saya bertanya, mereka berkata seperti ini, Mbak, saya ini sudah kerja, tapi income saya nggak cukup. Nah, karena istri saya nggak kerja. Nah, gimana itu solusinya? Saya memberikan sebuah inspirasi bahwa di online tuh bisa loh gitu. Di situ apa masalahnya? Banyak orang yang mengatakan sama, I don't have time. Ya kan, saya nggak punya waktu untuk saya belajar, saya untuk posting. Mana? Untuk belajar itu Anda hanya menyiapkan waktu paling kurang lebih 1 jam. Dan itu bisa dikerjakan di mana aja, kapan aja, kalian mau belajar di mana, pakai YouTube, itu di rumah. Dan yang kedua, hanya untuk mengerjakan sebuah postingan itu Anda membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Apalagi kalian ini dengan prinsip, oke, saya ngikutin perusahaan A. Nih, di sini contohnya ini ada produk nih yang namanya Blesti. Pasti secara otomatis dengan leader-leadernya, ya kan, dengan para leader, untuk memberikan sebuah postingan ini di sosial media sudah disiapkan bahannya. Masa sih nggak bisa untuk posting sehari 1 atau sehari 3? Pasti bisa dong gitu kan, karena semua sudah dikonsep, semua sudah ada. Anda tinggal posting aja. Tapi kenapa banyak kendala dari kita semua itu bilang nggak ada waktu? Kalau saya pribadi itu adalah karena mereka excuse tadi. Ya, nah, di situ sih Pak. Sebenarnya apapun itu bisa dikerjakan asal kita bisa meluangkan waktu sedikit saja. Oke. Bicara soal sedikit, saya memang dari dulu suka sedikit-sedikit ya bro ya. Apalagi kalau urusannya minum teh itu nggak perlu banyak-banyak ya kan. Sedikit-sedikit tapi sering ya. Ya sedikit-sedikit tapi sering. Itu membuat sehat sekali. Nah kemudian dikaitkan dengan sebuah tema, kalau tidak sekarang kapan lagi. Tapi saya berpikir gini ya, yang sekarang harus dipikir adalah kesehatan kita. Karena dengan kesehatan kita yang kita raih, maka kita bisa melakukan apa saja yang positif ya. Nah, jadi yang lebih penting ketika kita sudah meminumnya, itu harus dijaga. Apa yang dijaga, bro? Ini bagus nih ya. Apa yang dijaga? Nah, jadi jaga rasa, jaga hati, Jaga minuman.
tapi bikin terkejut tuh kertakannya. Nah, oke. Bicara soal keberuntungan sekarang. Ya. Kadang-kadang kan kita memikirkan bahwa bisnis apapun ada faktor lucky-nya, faktor keberuntungan. Tapi kalau menurut Bro itu, apakah faktor keberuntungan itu dari sisi modal, apa dari sisi pembelajaran yang gratis, atau dari sisi bagaimana mengelola sebuah ilmu untuk dipraktekkan? Pertanyaan yang bagus, tapi kurang bagus karena yang nanya masih sendiri juga. Jadi pemirsa, penonton Inspirasi Prabu dimanapun Anda berada, ini pertanyaan bagus dari Bro Bram. Dan pertemuan kita nih, siaran kita beda sekarang karena nggak hanya dia yang wawancara saya, tapi saya juga wawancara beliau sekarang. Bro harus izin nih sama saya ini. Ternyata saya direkam. Ya nggak apa-apa. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya Bro. Ya. Era yang sekarang ini dikenal dengan yang namanya era bisnis zaman now. Pasca pandemi yang membuat krisis ekonomi global itu membuat terhenyak dunia, dan kita semua sekarang ini berpikir kebutuhan ada dua: sehat yang mudah dan kepastian finansial. Jadi Mbak Widya tadi benar sekali. Di Indonesia ketika terjadi krisis ekonomi, apa yang terjadi? Hampir 90% kita semua terkejut karena nggak memiliki yang namanya cadangan nilai tunai. Apa itu cadangan nilai tunai? Simpanan uang, bukan yang di bank. Artinya cadangan nilai tunai itu adalah benar-benar cadangan. Ketika kehilangan pekerjaan, kita bisa hidup dengan cadangan itu antara 4 sampai dengan 5 bulan. Ini bayangkan, kita nggak punya cadangan nilai tunai, akhirnya apa yang terjadi? Menunggu bansosnya pemerintah. Nah, dari situlah cerminannya sekarang kita bisa melihat bahwa di era zaman now, di era milenial baru ini, di bisnis zaman now ini, apakah kita masih tetap menjadi businessman atau kita menjadi busy man? Nah, itu soal pilihan. Ya. Nah, itu soal pilihan lagi. Kalau gitu Ibu milih yang mana? Busy man? Bisnis. Tapi perempuan apa? Woman busy? Business woman, benar. Busy woman. Ya, pilih yang mana, jadi orang sibuk atau menyibukkan diri? Saya jadi business woman aja. Busy woman, bukan Wonder Woman. Kalau Wonder Woman saya sendiri terus nanti. Jadi gini, saya mau tanya ini, Ibu, apa sih arti sebuah kondisi di mana itu memicu Ibu sendiri untuk berbuat sesuatu? Wah, berbuat sesuatu itu macam-macam ya. Iya. Satu, berbuat untuk jangka pendek, menengah, dan panjang gitu. Iya. Nah, apakah jangka pendek, menengah, dan panjang itu yang Ibu lakukan sehingga Ibu bisa sukses seperti sekarang ini? Ya, kalau saya sendiri, apa sih yang saya lakukan sebenarnya? Kenapa saya itu selalu punya inspirasi atau power untuk saya harus sukses nih gitu. Saya harus bisa melakukan banyak. Sebenarnya saya untuk memotivasi diri saya sendiri, memacu diri saya sendiri supaya saya bisa berbagi ke banyak orang sebuah pengalaman saya. Tapi kalau saya sendiri nggak punya pengalaman, saya sendiri tidak melakukan yang banyak, bagaimana saya bisa berbagi? Kan gitu. Berbagi itu bukan artian kita harus berbagi dengan soal materi, tetapi kita berbagi dengan ilmu. Kita berbagi dengan pengalaman kita. Kalau kita nggak pernah jatuh, kita nggak bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang yang saat ini juga lagi jatuh nih gitu. Kalau kita nggak pernah sukses, bagaimana kita akan menginspirasi orang untuk ini loh caranya sukses, begini loh jalannya, kan nggak ada Pak gitu kan. Jadi untuk saya sendiri, kenapa saya terus berjuang sampai detik ini, jatuh bangkit lagi, karena saya ingin memberikan inspirasi, mempunyai dampak kepada banyak orang bahwa bagaimana seorang wanita kita itu bisa dengan segala macam cara. Jadi bukan laki-laki aja yang bisa bangkit, bukan laki-laki aja yang bisa sukses, bukan laki-laki aja yang bisa mencari sumber income, tapi wanita pun bisa. Tapi memang kita nggak boleh menyalahin kodrat sebagai wanita. Wanita itu memang sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga itu harus. Tetapi kamu menjadi seorang businesswoman itu adalah pilihan. Pak. Oke, jadi pilihannya emang yang mana ya, Bro Tata? Saya mau tanya ini, Bro Tata mungkin ahli memilih ya. Tapi yang jelas saya tidak mau menjadi
ikatan suami takut istri. Yang terjadi adalah sama-sama takut gitu aja. Waduh, ini urusannya Ini susah. ini urusannya pada Ini- urusan sama-sama takut ya. Ini Ya. payah, ini payah. Ini Ini. parah, ini parah. Jadi pertanyaan yang mana nih? Jadi pertanyaan begini, soal ketakutan untuk tidak sukses itu, sehingga ada sebuah kondisi di mana kita ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini sukses walaupun orang masih mencibir. Ya. Ya, gimana caranya itu? Jadi pertanyaan yang bagus ya. Ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa orang yang sukses saat ini bukan orang yang tidak pernah gagal. Beribu-ribu kegagalan yang dia terima. Tetapi orang yang sukses pada saat ini yang kita lihat adalah orang yang tidak pernah menyerah akan kegagalannya. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Bahkan ribuan kegagalan, tetapi tidak pernah menyerah. Never give up. Gitu. Jadi pertanyaan bro adalah jawabannya tadi. Nah yang kedua, justru di bisnis zaman now ini pilihannya adalah bagaimana kita tidak saja bekerja keras, tetapi bekerja cerdas. Dan tidak saja bekerja cerdas, tetapi bekerja tuntas, bekerja ikhlas. Dan yang penting happy bro. Oke. Kalau ikhlas menurut Ibu Widya seperti apa sih seorang perempuan harus bertindak ikhlas gitu? Nah, bertindak dengan ikhlas itu seperti ini, Pak. Kita sebagai perempuan, kita bisa membantu keluarga kita untuk menghasilkan sebuah tambahan sumber income kalau saya. Nah, biasanya kalau kita sebagai ibu rumah tangga murni, kita itu kan dapat injeksi. Oh, iya. Nah, dari pasangan kita, injeksi dana dari pasangan kita. Tapi kalau kita sebagai perempuan, kita walaupun kita dapat, tapi kita itu memiliki nilai lebih. Kita memiliki income tambahan lagi. Toh kita berarti membantu. Dengan ikhlas, apapun yang kita hasilkan, ya kita pakai rame-rame, kita pakai bareng-bareng. Toh semakin bagus, semakin banyak sumber income kita, rumah tangga kita menjadi sejahtera. Karena permasalahan dalam rumah tangga itu sebenarnya itu dari mana, Pak? Nah, dari dananya. Kalau Dana. kurang, itu pasti percecokan Oke. ada aja di rumah tangga gitu. Saya nggak mau ngomong soal percekcokan, saya hanya sebenarnya ngomongin teh ini. Nah. Jadi teh ini membuat saya semakin sehat ya. Sehat tuh begini. Pertama, semakin membuat tubuh langsing. Tapi ini tidak semua bisa lakukan ini karena ada teknik-tekniknya. Yes. Oke, kita nanti urusan langsing-melangsing ini kita akan bicarakan nanti di kemudian hari dengan tema langsing ala Blesti. Nantikan aja tema itu. Nah, tapi saya nggak mau jadi narasumber, ya, walaupun saya sumber informasinya sama saya. Kemudian sebelum saya tanyakan ke Ibu Widya, mungkin sama Bro Tata, Ya. bagaimana sih sebuah ilmu itu bisa menjadi berkah, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan mesari itu? Pertanyaannya bagus ya. Bagaimana ilmu itu menjadi berkah dan bermanfaat? Ketika kita menerima sesuatu, maka jawabannya apa? Terima kasih. Ya kan? Terima kasih. Jadi begitu kita terima, jangan diambil sendiri. Kasih. Ya. Belum gitu. direkam itu, Bro? Memang nggak Oh, direkam. Ya tuh. GR. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi dari cerita tadi kita sudah diajarkan oleh nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu filosofi ini. Begitu terima kasih, semakin kita memberi, semakin kita akan diberi. Mengapa? Karena itu hukum alam. Nah, saya menyoroti nih tadi yang dikatanya Mbak Widya. Bagaimana sebuah rumah tangga itu mesti menjadi sebuah sinergi yang saling menguntungkan. Seperti sebuah sandal yang kita pakai di kaki kiri dan kaki kanan. Contohlah sandal jepit kaki kiri kita pakai ke kaki kanan kan nggak enak tuh. Ya. Kaki kanan kita pakai kaki kiri juga nggak pas. Jadi gimana caranya biar seimbang? Iramanya disharmoniskan. Nah, dari sisi ekonomi sangat menarik sekali apabila suami istri ini bisa memulainya bersama-sama dari bawah.
saling mengisi, asih, asah, dan asuh. Maka apa yang terjadi? Keberkahan akan muncul. Nah, saya tidak mengajarkan, dan apalagi mendoseni. Ya, maksudnya adalah begini: sebuah rezeki itu akan datang apabila pertama sekali kita harus tetapkan dulu plafon rezeki kita. Nah, apa dan bagaimana plafon rezeki itu? Nantikan materi saya yang berikutnya. Oh, semua serba dinantikan. Saya nggak dinantikan. Oh, oke. Ya, kita beralih ke Ibu Widya. Menarik sekali kalau kita bicara tentang plafon rezeki. Rezeki itu sudah ditakar. Iya. Tapi kalau kita ingin takarannya lebih kan boleh-boleh Boleh, aja. boleh. Nggak ada yang larang ya. Iya. Nah, gitu. Saya ingin justru mendapatkan ilmu dari Ibu Widya. Bagaimana mempelajari yang Ibu katakan sebagai video diupload di medsos, diupload di sini, diupload sana dan sebagainya. Nah, ketika sedang mengupload itu, apa yang harus diperhatikan, hal-hal apa, materi dan kontennya yang harus diperhatikan agar tidak menjadi polemik, agar tidak menjadi sebuah sasaran secara negatif ya. Tapi jenis-jenis konten seperti apa yang harus dilakukan dan mesti terjadi yang baik itu seperti apa? Kalau saya biasanya saya riset dulu. Jadi saya pahami dulu kita itu mau konten seperti apa. Mau konten edukasi, edukasi itu macam-macam. Edukasi tentang produk, tentang bisnis, tentang apa aja banyak. Dan tentunya kalau saya sendiri, kalau saya sekarang ini konten saya itu banyak tentang edukasi, tapi tentang edukasi produk dan sebagai inspirasi wanita. Itu yang saya punya. Jadi saya di sana itu biasanya saya memberikan apa sih yang saya kerjakan tiap hari. Jadi orang itu nggak langsung cas, oh kamu nggak melakukan ini, tapi kita lakukan dulu di dunia nyata, baru kita sharing ke online. Nah, di situ supaya video kita itu ditemukan sama banyak orang, tentunya sesuai deskripsinya, terus judulnya, tagnya, segala macam, supaya kita itu mudah orang itu mencari di YouTube itu ketemunya kita gitu. Nggak mungkin mau ngeset nama saya, namanya Widya, nggak kenal mereka dengan nama saya. Tapi ketika mereka tanya bagaimana sih cara bisnis online, nah kita yang ketahui bagaimana seorang ibu rumah tangga bisa menghasilkan sumber income. Nah itu bisa didapatkan di YouTube saya gitu kan dengan mudahnya. Tapi kalau mereka nyari nama saya, nggak ada di dunia ini, nggak ada yang kenal nama saya. Tetapi ketika mereka tahu di YouTube saya memberikan inspirasi, saya memberikan materi, saya mengupload tentang produk, mereka tahu. Nah contoh nih di sini ada teh nih yang Pak Bram ada. Di sini ada namanya teh hitam Bresti. Mungkin kalau saat ini sekarang Pak Bram ngeset teh hitam Bresti Denpasar, bisa ketemu sama saya. Karena apa? Karena saya membuat konten dengan tema seperti itu. Jadi seperti itu Pak Bram. Jadi disitulah online itu. Jadi kita harus tahu dengan mudahnya, kita mengerti isi kontennya kita seperti apa sesuai dengan pencariannya. Nah, kalau mau tahu bagaimana detailnya, oh bagaimana sih cara cari orang bisa nyari video kita, nanti ya saya akan kasih materinya. Waduh, ini semua serba nanti kapan saya bisa ketemu ilmunya? Kalau nanti semua ini saya mewakili audiens ya. Iya. Kapan sekarang? Karena katanya zaman now. Iya. Now itu yang paling Iya, enak ya. Nah, betul, sekarang saya mau tanya juga kepada Ibu Widya, kalau bisa tahu agar ini banyak yang subscribe, banyak yang follow, Iya. banyak yang like dan sebagainya. Kalau di Instagram apa namanya? Kalau di Instagram saya itu pakai nama saya pribadi ya. Nama saya punya nama pribadi, tapi aku tuh di IG banyak punya yang lain-lainnya. Saya juga banyak punya, tapi kalau di Facebook itu saya punya juga, dan page saya itu namanya Widya TV. Nah, di situ itu saya ngupload semua materi video saya juga punya namanya daily vlogging gitu. Kalau di YouTube saya ada beberapa channel juga. Jadi kalian bisa tahu nih mau cari produk apa gitu kan. Nah, di situ ada produk Anda kan sekarang ini mau nyari Blesti ada di sana. Terus mau nyari inspirasi wanita ada juga. Jadi banyak hal yang bisa ditemukan nama-nama saya itu di online Pak. Itu di Facebook ya. Iya. Oh, banyak sekali ya. Ya, dan kemudian,
kita mewawancarai Widya TV. Eh, Ya, gampang sekali bikin TV sekarang ya. Iya. Punya TV sendiri. Ini TV-nya sini jaga jalan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan YouTube? YouTube itu apa channelnya? YouTube saya sama, YouTube saya juga ada Widya TV namanya. Nah, di situ itu sudah penuh postingan saya di sana itu sekitar hampir 400-500 video saya punya, dan itu kebanyakan adalah produk dan daily vlogging saya. Dan saya di sana juga punya namanya Jagoan Review Produk. Saya punya di sana sudah saya banyak semua produk. Kalau mau cari produk itu biasanya di Jagoan Review Produk, itu saya punya satu channel yang sekarang lumayan karena YouTube saya itu ada satu YouTube saya yang namanya Widya TV itu karena memang sudah dapat pin dari YouTube. Jadi di sana saya sudah mulai harus aktif untuk saya posting segala macam. Nah, itu daily saya. Dan di TikTok saya juga punya, ya sama ya, kalau di TikTok tuh sama juga karena saya punya channel yang sama, saya sesuaikan dengan namanya saya, yaitu Widya TV juga. Di TikTok itu juga sama, itu daily vlogging saya. Jadi saya punya kegiatan setiap hari seperti ini, saya punya kegiatan gini, saya akan video, habis itu baru saya posting. Supaya apa? Mereka tahu, oh seperti ini loh kegiatannya Bu Widya. Jadi saya itu entah saya mau ngapain gitu, saya orangnya itu nggak malu, saya apa adanya. Karena apa? Saya ini seorang pembisnis, saya seorang pedagang juga, saya juga seorang internet marketing. Jadi, oh seperti ini loh kerjaan seorang internet marketing. Jadi di sini saya punya 3 peran, yaitu peran saya sebagai pegawai, peran saya sebagai businesswoman, dan peran saya sebagai ibu rumah tangga. Jadi Wow. saya punya 3 peran di sini, yang dimana kok bisa sih mengerjakan 3 peran dalam satu hari. Nah itu saya juga punya materi di YouTube saya juga. Wih. Jadi ada 3 peran, bro. Bro Iya. mau jadi peran yang apa namanya? Artinya ini dalam sebuah peran itu kan ada peran audiens ya. Iya. Ya. Audiens itu tugasnya adalah bagaimana ikut memfollow, nge-like, subscribe. Yang penting kan ilmunya. Iya. Nah, ketika ilmu didapat, bukankah ini yang disebut keberkahan ya? Unsurnya adalah berbagi. Hmm. Tapi di zaman sekarang ini hebatnya begini, bro. Saya menjelaskan sama siapa saya nggak tahu, tapi ditanggapi ya Ibu Widya ya. Kita ini katakanlah jualan Blesti, ya kan? Ini Blesti ya. Di samping kita jualan di Blesti di YouTube, di mana YouTube, kalau banyak subscribe follower, kita juga plus digaji sama YouTube. Nah, ya. Betul. Jadi ada double penghasilan. Ya. Double penghasilan itu, satu dapat bonus dari Blesti, dapat bonus dari YouTube. YouTube. Kemudian yang persoalannya adalah di sini ada banyak media sosial yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau semua media sosial itu menggaji menggaji Ibu Widya. Nah, lalu bagaimana cara mengatur semua? Apakah nggak punya semacam Asisten. asisten karyawan dan sebagainya? Tapi kalau kita melihat dari sekarang itu modelnya ngalahin-ngalahin TV kadang-kadang ya. Iya. Oh ini karyawan ya, stafnya banyak sekali untuk urusan channel ini gitu ya. Nah itu bagaimana itu? Sebelum ke bro ya. Sebenarnya kita di online itu mudah karena kita kalau punya karyawan pun Pak nggak usah datang ke kita, nggak usah ngantor gitu kan, cukup online aja gitu. Kita store gitu biasanya. Kalau saya sendiri itu pengalaman saya pernah punya karyawan yang kerjanya itu online. Saya kasih aja video-video yang saya ambil, mereka yang editing, Mentahannya. mereka mentahannya, mereka yang editing, terus mereka yang ngupload di channel saya. Jadi sekarang ini mudah banget Pak. Jadi online itu nggak harus kita punya kantor, kita nggak harus punya ruko, kita nggak usah harus punya tempat, bahkan produk aja nggak perlu punya Pak. Nah itu kan enaknya. Oh medeni. Nah itu jadi kita itu bisa jualan apa aja, kita itu mau bisnis apa aja tanpa kita harus punya
nyata, dunia nyata. Kalau dulu kan kita mau jualan produk harus punya toko, kita harus punya display, kita harus punya rak. Nah itu modalnya berapa Pak gitu. Makanya kalau di online dibilang bisnis tanpa modal, karena bisa kita itu sama kayak jadi affiliate aja Pak gitu, jadi reseller. Sekarang kalau di online itu sebagai reseller, kita nggak punya produk nggak apa-apa gitu, yang penting kita punya bahan, punya materi yang harus kita posting di Ya, sosial media artinya kita. efek dari informasi ibu itu kalau mau beli tetap ada produknya. Gitu ya. Iya. Ya, oke. Jadi sekarang ini kan kita juga sering membicarakan tentang bagaimana kita mengedukasi tentang media sosial ke banyak orang, ke banyak perempuan, ke banyak orang-orang yang membutuhkan. Nah, bersediakah Ibu Widya untuk sharing ilmu dengan mereka-mereka yang ingin maju, katakanlah ibu rumah tangga juga, dan apa syaratnya, kemudian ketika syarat itu diberlakukan, lalu selanjutnya bagaimana? Apakah kita juga harus berpikir tentang biaya dan sebagainya? Nanti bisa dijelaskan itu? Kalau biaya sih relatif ya, karena memang inti dan tujuan saya itu adalah berbagi Pak gitu. Jadi kita itu berbagi, saya punya pengalaman, saya punya apapun yang pernah saya pelajarin, kita saling sharing. Nah, siapapun boleh tanya kepada saya bagaimana sih start awalnya kita itu berbisnis. Nanti saya akan sharing semuanya itu, karena kenapa saya ngerti gitu, karena saya mengalami dan saya belajar semuanya itu. Jadi saya sudah punya ilmunya, ayo kita belajar sama-sama gitu. Oke, bicara soal sama-sama. Saya suka dengan runtutannya. Biasanya soal kebersamaan itu apa yang bisa Bro berikan kepada kami agar kebersamaan dalam urusannya sama-sama maju, sama-sama mendapatkan keberkahan itu bisa diatur seperti apa? Ada materi yang sangat menarik yang sudah lama sekali didengungkan, namanya tim. Apa? Tim. Tim. TEAM. Tim, ya. TEAM. Ya, tiap. Tim itu artinya TEAM. Ya. Singkatannya Together Everyone Achieve More. Bersama-sama membuat suatu aktivitas untuk mewujudkan impiannya masing-masing. Nah, itu kebersamaan yang menarik. Kalau di istilah ekonomi dikenal dengan ekonomi baru, social business. Jadi, sebuah bisnis yang sekarang ini masih berorientasi kepada profit oriented, dia akan digantikan dengan sistem ekonomi yang bersifat social oriented. Nah, di Bali, kita bicara di Bali ya. Di Bali kemarin ini baru saja selesai pertemuan G20. Negara-negara yang memegang PDB 60% dunia. Ada 20 sampai dengan lebih negara yang memiliki PDB yang menguasai 60% daripada PDB dunia, dan populasi penduduknya bahkan bisa melebihi daripada 60% di dunia. Di sana disepakati nih, ngomong-ngomong kebersamaan. Apa yang disepakati? Pertama, yang namanya referral berubah menjadi yang namanya kolaborasi cerdas. Nah, ini suatu kerjasama yang sangat menarik. Yang kedua, yang namanya defisit trust, menjadi sebuah sinergi. Nah, oleh karena itu, saat ini dikenal dengan sebuah bisnis yang tadi disebutkan bisnis zaman now. Kalau nggak sekarang, kapan lagi, kan begitu ya? Karena momentumnya lagi bagus nih. Kenapa disebut dengan bisnis zaman now? Seperti yang dikatakan Mbak Widya tadi, bahwa untuk memulai bisnis bukan siapa yang modalnya gede, bukan siapa yang hebat, tapi siapa yang cepat mengambil suatu keputusan dalam mengambil peluang tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia yang menjadi bosnya, bebas menentukan ritme kerjanya seperti apa, sehingga penghasilannya pun akan disesuaikan dengan ritme kerjanya. Jadi tidak ada tekanan dari pihak lain. Yang ketiga, running by system. Nah, ini yang menarik. Running by system kenapa? Sistemnya sudah terbukti jalan nih. Nah, maka banyak para pakar ekonomi dunia, bahkan di Indonesia juga mengatakan, hari ini eranya ada 6 kecerdasan baru. Kalau saya boleh mengambil saduran daripada Profesor Renat Kasali, salah satunya adalah era kontekstual. Konten, bikin konten tuh eranya. Nah, ini yang dilakukan sama Mbak Widya tadi,
Beliau punya banyak konten sebagai seorang aktivis di bidang itu. Menarik. Tetapi yang paling penting adalah mencari sebuah format yang mana bisa membuat final statement. Nah, ini saya garis bawahi, final statement yang menjadikan freedom income dan freedom time. Kebebasan waktu dan kebebasan uang. Ya. Nah, hal ini bisa didapat kalau ada mitra industri. Dan Bapak Presiden menekankan hari ini mitra industri yang bagaimana? Mitra industri mendorong kekuatan ekonomi dalam negeri. Industri produk dalam negeri berbasis alam dan berbasis budaya. Begitu, Bro. Oke, bertepatan dengan maghrib, jadinya closing statement dari Ibu Widya, bagaimana memposisikan perempuan untuk lebih berkah, lebih membuat bermartabat, lebih berdaya, dan akhirnya berkesinambungan untuk saling berbagi itu. Iya, kita jadi wanita saat ini. Ayo kita mulai bareng-bareng, kita jadi seorang inspirasi buat semuanya. Kita mulai melakukan apa yang bisa kita lakukan dulu. Yang penting kita melakukan langkah pertama, Actionnya. action. Ayo kita mulai sama-sama, kita pasti bisa. Tidak ada namanya kata tidak bisa, tetapi kalau kita mau pasti kita bisa. Terima kasih Bu Widya yang Ya. luar biasa, semoga bermanfaat hari ini. Dan yang paling penting adalah actionnya, nanti ditunggu bagaimana menginspirasi perempuan di Bali agar lebih berdaya dan lebih bermanfaat. Dan terima kasih Bro Tata. Ya. Jangan lupa bahwa kita hilangkan sebuah perasaan yang tidak produktif. Yang penting happy, karena prinsip kita adalah berbagi itu asik, Berbagi itu indah. indah. Care and share jadi cash, kas. Oke, sampai jumpa, sukses untuk karir dan bisnis Anda semuanya.